Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Hari ini sudah siap mengikuti pembelajaran? Pelajaran kita kali ini akan membahas tentang teks laporan percobaan. Setelah pembelajaran kita kali ini, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi informasi yang ada dalam laporan percobaan. Kedua, kalian bisa menyimpulkan apa saja yang ada di dalam teks laporan percobaan tentang tujuan, alat dan bahan, kemudian langkah dan hasil yang ada di teks laporan percobaan. Untuk lebih jelasnya, Budila akan memutarkan sebuah video untuk kalian. Kalian amati video tersebut, apa saja yang ada, poin-poin penting perlu kalian catat di dalamnya supaya nanti kalian tahu ciri-ciri teks laporan percobaan. Silahkan kalian tonton video berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan melakukan uji boraks pada makanan bakso. Bahan baku dan peralatan yang kami gunakan adalah yang pertama, bakso dari berbagai kawasan, yaitu kawasan X, bakso dari kawasan Y, dan bakso dari kawasan Z. Kedua adalah kunyit yang digunakan untuk bahan penguji ada tidaknya boraks. Alat yang kami gunakan adalah yang pertama pisau untuk memotong dan mengupas kunyit. Selanjutnya adalah sendok dan garpu untuk menghaluskan bakso. Pertama-tama kulit kunyit dikupas dan dipotong menjadi beberapa bagian kecil-kecil. Setelah dikupas, kunyit dihaluskan dan ditambah sedikit air. Selanjutnya, kita ambil bakso dan dihaluskan. Pertama, kita menghaluskan bakso pada kawasan X terlebih dahulu. Pertama, kami akan melakukan pengujian pada sampel kawasan X dengan cara meneteskan kunyit pada sampel X. Yang terakhir, dilakukan uji pada kawasan Z. Kami menunggu beberapa saat untuk melihat perubahan warna pada bakso. Jika tidak terjadi perubahan warna pada bakso, maka dapat disimpulkan bahwa bakso tidak mengandung boraks. Dari ketiga sampel yang kami gunakan, pada kawasan X tidak terjadi perubahan warna. Pada kawasan Y juga tidak terjadi perubahan warna. Pada kawasan Z, warna berubah menjadi kuning kemerahan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa bakso pada kawasan Z mengandung boraks. Anak-anak, kalian semua telah menyaksikan video tentang percobaan untuk mendeteksi apakah sebuah makanan mengandung zat berbahaya atau tidak. Tadi dalam video itu dijelaskan bahwa ada bakso yang mengandung borak, ada yang tidak. Nah, dari laporan tadi, kamu sudah tahu apa fungsi teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan, jika dilihat fungsinya, ada 5. Yang pertama, memberikan informasi. Maksudnya, dari teks laporan percobaan itu, semua orang akan mengetahui
apa informasi yang ada di dalam teks laporan percobaan. Kemudian yang kedua sebagai bukti. Kalau sebagai informasi tentunya sebagai bukti kalau di dalam percobaan itu dibuktikan mana bakso yang mengandung borak dan mana yang tidak. Kemudian yang ketiga sebagai dokumen. Laporan itu selalu diminta oleh sebuah instansi atau yang berkepentingan untuk dijadikan dokumentasi. Dan yang keempat sebagai pemecahan masalah. Maksudnya bagaimana? Kalian tentu bertanya-tanya, mana sih bakso yang mengandung borak, mana yang tidak? Nah, untuk memecahkan masalah yang timbul di benakmu, maka dilakukan sebuah percobaan. Nah, itu fungsinya. Kemudian yang terakhir sebagai pertanggungjawaban. Jika sebuah institusi menginginkan penelitian, nah setelah mengadakan penelitian, para peneliti itu akan memberikan pertanggungjawaban kepada yang memintanya atau yang menyuruhnya untuk mengadakan percobaan. Sekarang kita pahami dulu lagi tentang laporan percobaan. Teks laporan percobaan itu pengertiannya apa? Jika dilihat ada 3 kata, teks, laporan, percobaan. Kalau kita pisah-pisahkan, percobaan artinya penelitian. Kemudian laporan maksudnya setelah mengadakan percobaan, maka diadakan laporan untuk memberikan informasi kepada orang lain yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang sesuatu. Kemudian yang terakhir, teks. Jika dikatakan teks, berarti tulisan. Maka teks laporan percobaan bisa diartikan sebuah tulisan atau sebuah tulisan yang berisi laporan yang memberikan informasi tentang sebuah percobaan. Nah, itu pengertian dari teks laporan percobaan. Anak-anak, yang terakhir kita ingin mengetahui bagaimana ciri-ciri teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan itu yang pertama merupakan fakta. Fakta itu sesuatu yang real, yang nyata. Coba, ada 2 kalimat, misalkan kalimat yang pertama, bakso ini mengandung borak. Itu fakta. Tapi kalau bakso ini kemungkinan mengandung borak, itu opini. Apa yang membedakan kedua kalimat tadi? Kalimat yang pertama dan yang kedua dibedakan dengan kata kemungkinan. Nah, itu membedakan fakta dan opini. Kemudian yang kedua, harus objektif. Laporan percobaan harus objektif. Tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambahi sehingga laporannya menjadi tidak objektif lagi. Yang ketiga, lengkap. Maksudnya seorang peneliti harus melaporkan mulai tujuan, alat bahan, kemudian hasil sampai hasilnya nanti, langkah-langkah dan hasilnya harus selengkap mungkin supaya menjadi dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, anak-anak, ini tadi bahasan kita sebagai tugas untuk kalian. Coba, yang pertama tugas untuk kalian secara mandiri, kalian harus bisa memberikan informasi tentang yang pertama pengertian teks laporan percobaan, kemudian fungsinya apa, dan yang terakhir ciri-cirinya. Kemudian soal yang kedua, tugas kalian adalah menyimpulkan dari tayangan video tadi, kalian identifikasi mana bagian tujuannya, mana yang bagian
alat dan bahan, kemudian langkah dan kesimpulannya. Demikian pertemuan kita pada kali ini. Semoga kalian mendapatkan ilmu sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.